tugas proyek akhir kita ya, Miss. Oke, pertama Miss kan seorang antropologi ya. Iya. Boleh diceritakan perjalanannya menuju kesuksesannya sekarang? Well, saya tidak tahu kalau bisa dibilang ya sangat sukses, tapi sampai selesai S3 ya. Jadi awalnya saya lama di Jogja waktu saya masih SMP sampai dan SMA, dan jadi tertarik sama budaya, agama, soal gender di Indonesia pada waktu itu. Dan ketertarikan itu mulai dari waktu saya belajar tarian tradisional. Tarian? Ya, jadi waktu saya masih SMP saya mulai belajar awalnya tari Bali, dan saya tertarik sama ya agama Hindu yang bisa dipelajari oleh lewat pelajaran seni begitu. Dan saya juga tertarik sama ya perbedaan gender yang ada di Jogja, perbedaan agama yang ada di sini yang sedikit berbeda dengan budaya di Amerika begitu. Oh iya. Oke, mungkin Miss, apa sih arti kepemimpinan itu? Kan kita semakin dewasa juga bakal semakin memimpin diri sendiri, memimpin kelompok, apalagi Miss kan antropolog seperti itu. Jadi menurut Miss, arti kepemimpinan itu seperti apa sih memaknainya gitu? Dan apakah ada saran harusnya tuh memimpin tuh seperti ini gitu? Iya. Menurut saya, jadi salah satu orang yang pemimpin yang teladan itu orang yang bisa memimpin pakai contoh yang bagus daripada selalu beritahu caranya gitu. Jadi menjadi teladan untuk pengikutnya atau komunitasnya atau muridnya atau gitu. Oh iya. Mungkin memberi contoh ya dari perilaku sendiri ya. Dari perilakunya sendiri. Oke. Mungkin bisa mencontohkan perilaku atau etika yang bisa dilihatkan dalam kepemimpinan itu. Saya tidak tahu, mungkin contoh yang saya pikirkan itu dari Indonesia ya, dari pengalaman saya di 2 sekolah di Jogja ya, salah satu itu Madrasah Mu'allimah, satu itu Pesantren Rakyat, dan saya lihat di situ ada guru-guru yang menjadi pemimpin yang teladan untuk santri atau muridnya karena bisa melihat dari hidupnya sendiri, jalur hidupnya sendiri ya, perkembangan hidupnya, ya bagaimana caranya untuk mengimbang agama, keluarga, karir dalam hidupnya. Walaupun mungkin itu tidak pelajarannya secara langsung ya yang diceritakan, tapi bisa dilihat oleh murid-muridnya. Dan di 2 institusi itu memang ada beberapa contoh yang muncul menjadi teladan untuk murid-muridnya. Oh iya, berarti Miss sudah belajar tentang banyaknya ini. Santri juga mengetahui tentang santri juga, yang menarik ya. Apa prinsip Miss dalam bekerja lintas budaya? Kan di Indonesia itu budayanya berbeda sama di New York mungkin ya. Bagaimana prinsip Miss? Saya selalu mencoba mengikuti budaya yang saya kunjungi ya, biar menghormati kebiasaannya terkait dengan mungkin baju, perilaku omong atau begitu ya, biar menghormati budaya itu. Jadi waktu saya di madrasah dan di pesantren, saya ikut pakai baju muslimah ya, pakai jilbab gitu. Oh, iya. Saya pakai kerudung ya, dan pakai yang ya rok panjang dan lanang panjang gitu. Jadi akulturasi ya, mengikuti culture di situ ya. Ya, karena menurut saya sangat dihormati, diterima dengan sangat baik oleh 2 institusi itu. Jadi saya mau saya ingin ya baik juga di situ, menjadi tamu yang tidak mengganggu atau merepotkan. Menceritakan mungkin riset atau proyek terakhir ini di antropologi. Ya. Jadi saya tertarik sama dunia digital ya, dan bagaimana para santri, pemuda, murid dari 2 sekolah ini, dari studi saya itu, bagaimana mereka bisa interaksi dengan dunia digital, dan bagaimana mereka berdiskusi atau berdebat tentang hal-hal agama online ya.
Dan kan di dua sekolah ini ada banyak peraturan, tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa laptop. Tapi tentu saja anak pemuda sekarang ini pasti akan mencari jalur untuk mengakseskan internet dan gadget ya. Jadi saya selalu memikirkan bagaimana mereka mengimbangkan standar dari sekolah dan keinginannya sendiri. Ya, begitu waktu mereka online. Oh ya, tadi kan tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa laptop lah. Gimana itu digitalisasinya di pesantren? Pasti ada ya, ya selalu ada jalur untuk ikut peraturan tapi mencari cara lain untuk mengakses HP. Contohnya mungkin HP bisa dititip di laundry, mungkin ada satu toko di lingkungan sekolah itu yang mengadakan service titip HP, harus bayar setiap kali HP itu diambil gitu. Biar mereka bisa akses dunia digital tanpa tidak ikut peraturan sekolah ya, masih menghormati peraturan. Lalu selama perjalanan ini sebagai antropologi, apa sih hal yang paling menarik yang Miss ingat saat mungkin meneliti atau apa? Terkait dengan apa secara spesifik? Kira-kira meneliti. Iya. Saya sangat terkesan dengan komunitas yang ada di dua sekolah itu, kan sangat kuat, sangat kental ya, lingkungan jaringan dan lingkungan di madrasah dan di pesantren. Jadi itu salah satu hal, dan saya juga terkesan kemandirian para murid di dua sekolah itu karena mereka mungkin berusia 10-11 tahun dan sudah tahan, mungkin ada kesulitannya sedikit tapi sudah tahan jauh dari orang tuanya. Dan saya pikir kalau waktu saya usia mereka ya tidak mungkin begitu mandiri dan betah ya. Jadi saya sangat terkesan dengan mereka, dan mungkin salah satu hal yang sangat berbeda juga kalau saya lihat jumlah mata pelajaran di sekolah di Indonesia itu begitu banyak ya, banyak sekali dibandingkan dengan di Amerika. Kalau saya cerita di Amerika presentasi tentang penelitian saya, dan saya cerita bahwa di satu madrasah itu ada lebih dari 25 mata pelajaran satu semester, mereka kaget karena di Amerika kalau masih SMP, SMA mungkin paling ada 5 mata pelajaran, 6 paling 7 ya, dengan ekstranya. Beda banget. Sama ya kalau sekolah negeri juga ya, begitu banyak. Mungkin kalau sekolah swasta atau pesantren ada tambahan ya. Tapi di sekolah negeri juga banyak mata pelajarannya. Mungkin kalau di pesantren itu, saya juga pernah pesantren sebenarnya. Iya. Kalau di pesantren itu mungkin ketambahan kayak agama. Kebanyakan dari agama tuh mata pelajarannya banyak. Dari akidah, akhlak, tauhid atau apa itu banyak. Jadi mungkin ketambahan itu ya banyak banget di pesantren memang ya. Oke, untuk di New York sendiri apakah ada yang sekolah asrama seperti itu? Ada, tapi mungkin lebih lebih eksklusif, lebih mahal biasanya, dan biasanya kalau sekolah berasrama itu yang mahal-mahal, yang sangat eksklusif dan hanya untuk kelas yang tinggi paling atas ya. Tidak seperti di sini kan macam-macam sekolah berasrama ya. Ada yang sederhana, ada yang sangat mewah ya. Iya. Oke. Mungkin Ibu bisa memberi pesan untuk mahasiswa yang ingin mengikuti penelitian sosial seperti Ibu gitu. Ada pesan nggak? Ada pesan? Iya. Ya, saya kira kalau mau, ya sangat penting belajar dan membaca penelitian sosial, apalagi di zaman ini karena ada banyak perubahan sosial terkait dengan sosial media dan AI, ChatGPT seperti itu. Saya kira sekarang ini ada banyak kehilangan budaya sosial karena apalagi di pemuda di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Kan sekarang orang mungkin sampai mau curhat sama ChatGPT, tidak mau curhat sama temannya, dan saya kira mungkin itu harus dipikirkan, dan mungkin ada jawaban kenapa itu parah atau bahaya. Itu bisa dilihat dari
penelitian sosial ya, jadi bisa dilihat di situ kepentingan budaya sosial yang dulu yang di sini, dan ya, sekali lagi itu masalah yang atau persoalan perubahan sosial tidak hanya di Indonesia tapi di mana-mana. Jadi antropolog itu seru banget ya Miss. Apa? Ya menurut saya ya, kadang-kadang menurut mahasiswa saya tidak. Oh oke nih. Apa sih tantangan menjadi antropologi? Tantangan mungkin saat meneliti atau mungkin saat apa? Semacam kesulitan. Iya, gitu. kesulitan. Awalnya mungkin apa ya, menyesuaikan diri dengan budaya lain itu akan perlu banyak waktu dan harus siap untuk, tidak semua orang mungkin mau menyesuaikan diri dengan budaya lain. Itu salah satu hal. Pasti ada culture shock ya kalau baru mulai penelitian. Jadi harus siap untuk ya biar bisa mengatasi kesulitan itu, tantangan itu. Oke. Jadi harus terus berimajinasi untuk mengatasinya. Iya. Oke. Lalu Miss kan seorang dosen ya, benar? Iya. Seorang dosen. Bagaimana itu kok bisa menjadi seorang dosen? Boleh menceritakan perjalanannya? Sekarang ini di Amerika itu perjalanan yang sangat sulit sebenarnya, karena tidak ada banyak pekerjaan menjadi dosen sekarang. Ya, apalagi dosen tetap. Kalau mau jadi dosen kontrak atau ya itu lebih sering sekarang. Jadi ya itu proses yang panjang, harus sabar dan harus tetap melakukan penelitian dan menulis publikasi artikel. Jadi memang prosesnya lama, dan visiting assistant professor itu semacam dosen tamu, mulai dari sana. Oh, ya. Keren. Apa? Lakukan Sina pernah jadi dosen tamu. Keren ya. Untuk wawancaranya sudah begini saja. Oke. Makasih untuk kesediaan waktunya untuk kami menyelesaikan proyek ini. Iya, dengan senang hati. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangannya atau kesalahannya. Ya, saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan.